Di video kali ini saya akan bahas beberapa katalis yang berpotensi ngepam harga Bitcoin. Yang pertama adalah dolar saat ini sedang melemah dan ada potensi kalau dolar akan lanjut melemah sepanjang tahun 2025. Ini hal yang sangat bagus ya guys. Karena dengan dolar yang lemah, ekonomi akan lebih berjalan, ekonomi akan lebih hidup ya, trade deficit US akan lebih rendah ya, dan dolar yang lemah menunjukkan likuiditas yang meningkat. Selain itu, jika dolar turun, maka aset yang didenominasikan dengan dolar seperti Bitcoin USD, ya jika USD-nya turun, maka Bitcoin-nya akan mengalami kenaikan. Dan jika kita lihat korelasi pergerakan Bitcoin dan nilai US dollar, setiap kali US dollar mengalami penurunan, Bitcoin selalu mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi. Kita bisa lihat di tahun 2017, dollar index turun, Bitcoin terbang. Di tahun 2021, dollar index turun, Bitcoin terbang. Di tahun 2023, dollar index turun, Bitcoin terbang. Saat ini di tahun 2025, dolar indeks sedang turun cukup agresif ya. Teman-teman bisa lihat chartnya di sini. Ada potensi juga dolar indeks akan lanjut turun sepanjang tahun 2025 karena itu adalah agenda Trump dan administrasi dia ya. Dan jika dolar indeks lanjut turun, maka ada potensi Bitcoin akan naik tinggi di tahun 2025. Katalis selanjutnya adalah inflasi expected untuk turun ya. Data terbaru CPI itu 2,8 turun dari 3% di bulan sebelumnya. Dan jika kita lihat data dari Truflation which is a real time inflation indicator ya. Truflation mengatakan saat ini inflasi US itu di angka 1% guys. Dan jika ini benar, maka The Fed harus potong suku bunga secara agresif karena saat ini inflasi terlalu rendah dan mereka tidak mau resiko masuk deflasi ya. Lalu jika kita lihat proyeksi suku bunga The Fed, kita bisa lihat akan ada potensi 3 rate cuts untuk 2025. Sebelumnya cuma ada 2 guys. Cuma ada 2 rate cuts dengan total 50 basis point cut ya. Tapi sekarang kita bisa lihat outlook-nya sudah berubah ya. Outlook-nya kemungkinan akan ada 3 rate cut dengan total sekitar 75 basis point cut ya. Dan pastinya ini hal yang bagus untuk Bitcoin karena cost of debt akan turun dan likuiditas akan lebih gampang naik ya. Nah, jika kita lihat aggregated meeting probabilities, kita bisa lihat ada 92,47% chance ya. Rate cut selanjutnya akan terjadi di bulan Juni tanggal 18 2025 ya. Jadi mari kita look forward untuk FOMC bulan Juni. Global M2 adalah indikator yang sangat akurat untuk forecast pergerakan Bitcoin. Teman-teman bisa lihat di sini, jika Global M2 sideways, Bitcoin sideways. Jika Global M2 naik, Bitcoin juga naik. Jika Global M2 sideways lagi di sini, Bitcoin sideways juga. Lalu jika Global M2 naik di sini, Bitcoin juga mengalami kenaikan. Sekarang kita bisa lihat Global M2 mengalami penurunan guys. Ini adalah alasan mengapa Bitcoin juga mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Karena Global M2-nya juga turun cukup dalam guys ya. Tapi saat ini kita bisa lihat Global M2 sudah melakukan recovery dan sedang berada di level all time high sebelumnya. Karena selama ini Bitcoin telah mengikuti pergerakan Global M2 dengan cukup akurat dan konsisten. Karena kita bisa lihat Global M2 sudah mengalami kenaikan. Menurut saya Bitcoin juga dalam waktu dekat akan mengalami kenaikan mengikuti kenaikan Global M2 yang sudah terjadi ya. Next katalis, US akan beli Bitcoin. Senator Cynthia Lummis sudah introduce lagi ya Bitcoin Act Bill di mana dia propose untuk beli 1 juta Bitcoin dalam kurun waktu 5 tahun dan dia rencana untuk hold Bitcoin ini selama minimal 20 tahun. This is a very big deal ya guys karena supply Bitcoin itu hanya akan ada 21 juta Bitcoin. Tapi kita bisa lihat ya sekarang pemerintah sudah beli. Korporasi juga akumulasi Bitcoin. Financial institution akumulasi Bitcoin ya. Dan jika Amerika beli Bitcoin, negara G20 lainnya kemungkinan besar akan beli Bitcoin juga ya. CEO Coinbase, Brian Armstrong sudah mengatakan ya kalau G20 nations akan take notice pergerakan US dan kemungkinan besar akan mengikuti jejak langkah US untuk membuat strategic Bitcoin reserve juga di negara mereka. Nah, sekarang ada rumor kalau China sedang membuat strategic Bitcoin reserve. Guys, ini adalah hal yang sangat besar.
Saya tahu koreksi ke 76.000 kemarin itu cukup menyeramkan. Tapi teman-teman harus lihat gambaran besarnya. Dan gambar besarnya itu apa sekarang? Saat ini ya, negara sedang lomba-lomba untuk akuisisi aset paling berharga di abad ke-21, which is Bitcoin. Ya, jadi cepat atau lambat, menurut saya Bitcoin akan mengalami kenaikan jauh ke atas 100.000. Karena saat ini pemerintah, negara, institusi, korporasi, dan juga retail, ya, kita semua sedang lomba-lomba untuk akuisisi satu aset ini yang suplainya hanya akan ada 21 juta koin. Gitu. Dengan suplai yang terbatas dan minat yang terus bertumbuh, maka dengan law of supply and demand, harusnya Bitcoin akan mengalami kenaikan yang sangat-sangat tinggi. Teman-teman cuma perlu sabar saja. Next katalis, Cina akan cetak uang besar-besaran guys. Kenapa? Karena sektor banking mereka dan sektor properti mereka lagi kolaps besar-besaran saat ini. Jika kita lihat ekonomi mereka tuh lagi deflasi guys ya. Dan mereka harus cetak uang besar-besaran. Saat ini mereka rencananya mau cetak uang 41 billion US dollar. Menurut saya ini nggak cukup. Mereka harus cetak ratusan billion US dollar untuk melawan deflasi dan juga menghidupi kembali ekonomi mereka ya. Dan jika kita lihat proyeksi money supply China, kita bisa lihat money supply China akan mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat besar ya guys ya. Dan pastinya ini sangat bagus untuk Bitcoin karena Bitcoin itu bergerak seiring dengan naik turunnya global money supply. Jika global money supply naik, Bitcoin akan naik. Jika global money supply turun, maka Bitcoin kemungkinan besar akan turun juga. Seperti itu. Ya, dan karena kita sekarang bisa lihat China berencana untuk cetak uang besar-besaran untuk menyelamatkan ekonomi mereka yang sedang deflasi, maka ini pastinya adalah katalis yang sangat bullish untuk Bitcoin. Tapi sampai sini saja guys untuk video kali ini. Jika teman-teman menyukai insight saya, silakan join VIP group di mana teman-teman bisa mendapatkan insight lebih dalam dan lebih real time ya. Dan pastinya saya nggak bisa share semua insight saya di video YouTube karena ada yang sensitif juga ya. Jadi jika teman-teman tertarik, silakan cek website saya untuk mempelajari benefitnya apa dan untuk cek juga ada diskon spesial untuk teman-teman. Oke, jangan lupa juga guys untuk follow sosial media saya dan jangan lupa juga untuk join Discord community saya. Thank you semua, semoga video ini bermanfaat, sehat-sehat semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.